Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kembali kita bertemu di pojok statistika. Nah, di pertemuan ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mencari modus untuk data berkelompok. Kalau mencari modus untuk data tunggal itu sudah biasa dan mudah, tinggal cari saja mana data yang paling sering muncul. Nah, kasus ini menjadi lebih sulit pada data berkelompok karena data yang sering muncul secara individual itu tidak bisa langsung kelihatan. Jadi kita harus memanfaatkan pengetahuan kita tentang rumus mencari modus data berkelompok. Nah, rumus yang kita pakai adalah rumus ini. Jadi modus sama dengan TB. TB ini tepi bawah kelas modus ya. Kemudian ditambah dengan D1 per D1 plus D2 kali C. C ini kelas, interval, panjang kelas atau lebar kelas. Baik, kita akan coba lihat langsung dari contoh ya, dari contoh soal. Nanti kita akan cari per masing-masing dari simbol di rumus ini. MO itu apa dan bagaimana mencarinya, TB itu gimana mencarinya, D1 itu apa dan bagaimana mencarinya, dan juga D2. Nah, kita langsung pada contoh kasus saja. Ini contoh soal modus data berkelompok. Ini adalah hasil ujian dari mahasiswa teknik informatika yang berjumlah 54 orang. Jadi hasilnya disajikan dalam bentuk data kelompok seperti ini atau data frekuensi yang dapat nilai 48 sampai 52, ada 2 mahasiswa dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah berapa nilai modus dari data tersebut? Ini harus kita cari dan ada tahapan-tahapan untuk mempermudah mencari modus dari data berkelompok ini. Tahapan pertama ya, tentu kita harus mencari dulu kelas modusnya yang mana. Sebagaimana kita tahu bahwa modus itu kan data yang paling sering muncul. Jadi kalau kita ingin menentukan mana kelas modus, kita tinggal mencari kelas yang di situ frekuensi relatifnya paling besar. Di sini ditunjukkan pada kelas ke-6 ya. Pada kelas ke-6 batas bawah 73, batas atasnya 77, frekuensinya 12. Ini adalah frekuensi relatif terbesar dibanding dengan kelas-kelas yang lain. Kalau kita sudah bisa menentukan kelas modusnya, maka selanjutnya lebih mudah. Karena sebenarnya langkah paling vital, langkah paling penting ketika kita mau mencari modus itu adalah menentukan kelas modus. Kalau penentuan kelas modusnya keliru, maka ke belakangnya akan keliru. Nah, setelah kita mendapatkan kelas modus, maka kita menentukan tepi bawah dari kelas modus tersebut. Tepi bawah itu ingat ya, tepi bawah itu tidak sama dengan batas bawah. Di sini batas bawahnya 73, maka tepi bawahnya itu adalah 73 dikurangi 0,5. Ya, jadi tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5. Hasilnya 72,5. Oke. Sudah ketemu tepi bawah. Maka berikutnya adalah kita mencari interval. Kita tentukan dulu nilai interval, disebut juga panjang kelas atau lebar kelas. Itu adalah batas atas kelas dikurangi batas bawah kelas ditambah 1. Ini interval. Batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Dalam kasus ini adalah 77 dikurangi 73 ditambah 1 sama dengan 5. Ini panjang kelas atau interval. Kalau sudah ketemu intervalnya, kita tentukan nilai D1. Nilai D1. D1 ini adalah selisih kelas modus. Kelas modusnya kan kelas 6 ini. Selisih kelas modus dengan frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modusnya 12, frekuensi kelas sebelumnya 10. Maka selisihnya adalah 12 dikurangi 10. Sini. Nih. Sama dengan 2. Berikutnya kita mencari nilai D2. Ya, kita mencari D2.
D2 ini adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Berarti 12 dikurangi 7. Ini perhitungannya. D2 adalah 12 dikurangi 7 sama dengan 5. Nah, kita sudah dapatkan semua yang kita butuhkan, sehingga kita tinggal masukkan ke dalam rumus modus kita. Jadi modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikalikan C. Kita masukkan TB-nya 72,5, kelasnya 5. Jadi karena ini perkaliannya, dia bisa ditaruh di depannya atau di belakangnya. Nah, jangan lupa cara mengerjakannya. Ini perkalian didahulukan. 5 kali 2 per 7, hasilnya dihitung, kemudian baru terakhir dijumlahkan dengan 72,5. Dan hasilnya adalah 73,92 dibulatkan menjadi 74. Jadi modus pada data per kelompok kita kali ini adalah 74. Demikian cara menghitung modus data per kelompok. Semoga bermanfaat.